Sosok manusia seperti ular berkepala dua. Itulah Putri Maya Rumanti. Hari ini dia bicara A, besok dia bicara B. Sama sekali tidak konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pengacara atau lawyer kontroversial yang bernama Putri Maya Rumanti kini terus ramai diperbincangkan oleh netizen Indonesia karena narasinya yang selalu kontroversial. Kali ini dia dikecam oleh Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik. Mbak Widya menilai bahwa Putri Maya Rumanti ini adalah sosok manusia seperti ular berkepala dua. Manusia yang omongannya tidak bisa dipercaya, alias manusia pelin-pelan, manusia pembohong, manusia yang di mata orang-orang dia selalu merasa paling benar. Dia merasa paling hebat, padahal kualitasnya di bawah rata-rata. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Terlihat bodoh, ID kita sendiri kan? Masa saudara Kulibang yang 8 tahun gak ketangkap? Kalau memang benar Peggy ini adalah pelakunya dan profesinya adalah seorang kuli bangunan, berarti selama ini Polri tidak bekerja dengan baik. Berarti selama ini Polri tidak bekerja dengan baik. Nah, mana kamu tadi yang sentil-sentil soal polisi? Ini salah satu video Putri bilang kalau polisi ya berarti selama ini tidak pernah kerja dengan baik. Tuh. Itu salah satunya. Kenapa kamu nggak duetin aja sekalian tuh Putri? Kalau saya, emang kalau ular kepala dua itu ya ngomongnya beda-beda. Kesini jumpa pers beda ngomongnya. Ke depan jumpa pers beda lagi ngomongnya. Ke samping sebelah sini juga jumpa pers beda. Ya kan? Kenapa? Ya, makanya saya bilang dia cari panggung untuk dalam kasus Pina ini ya. Yaitu salah satu kemarin dia bilang otak pelaku yang namanya kasus Pina ini adalah Peggy Setiawan Kuli Bangunan. Itu salah satu ucapan Putri, otak pelaku Peggy Setiawan, ya kan, dalam kasus Pina. Kemudian dia bilang saya akan percaya polisi, ya. Maka saya jawab di situ, polisi yang mana yang kamu percaya? Ya kan, saya jawab di situ. Kalian harus teliti loh dengan ucapan saya lah, ya. Jadi kemarin dia bilang otak pelaku Peggy Setiawan, ya kan. Sekarang dia bilang untuk menangkap kuli bangunan aja mencapai 8 tahun berarti polisi nggak benar kerjanya. Kemarin dia bilang kami percaya polisi. Jadi dia tidak bisa membedakan mana oknum polisi. Imbas dari kasus ini juga saudara-saudara kita yang dari Sabang sampai Merauke ini kena imbasnya, kena efeknya gara-gara oknum. Ya, oknum yang namanya mafia, oknum yang namanya judi online, berikut narkocoy, pembenehan. Ini oknum-oknumnya. Jadi begitu. Lah kalau saya yang selalu menghalangi seseorang yang ingin membubarkan katanya polisi, saya selalu menentang itu. Ya kan, saya yang mengangkat sama dengan Bapak Susnodo Haji, mengangkat marwah yang namanya kepolisian. Ya karena saya juga cita-cita dulu kan jadi akpol juga kan. Nah jadi begitu bro. Jadi kalau Anda mengamati tentang ucapan-ucapan Widya, jangan jelek-jelekkan polisi. Yang jelek itu oknum, bukan polisinya, ya oknum polisi. Jadi efek dari oknum ini imbasnya dari berbagai daerah. Ya dari berbagai daerah. Jadi masih banyak polisi-polisi itu yang pro rakyat, rakyat juga yang saling rangkul dengan kepolisian. Ya masih banyak bro.
Ya, saudara kita juga banyak yang polisi. Jadi efek dari oknum di pusat sana, terutama Jabar, ya itu sejak dulu. Ya, sejak masih kepemimpinannya Dai Bahtiar dulu, ya masih banyak ya oknum-oknum itu tidak bisa menuntaskan. Jadi kalau kalian menyalahkan saya, bilang saya menjelek-jelekan, tidak ada. Saya unsur menjelekkan, saya tetap menjaga marwah polisi. Bedain oknumnya, ya. Tim-tim yang namanya pengacara, tim yang namanya penasehat, tim dan segala tim ini untuk Polda Jabar khususnya itu membolak-balikkan. Dari motor aja mereka salah. Motornya Peggy Setiawan aja itu yang namanya smash. Mereka bilang Vario. Jadi nggak ngenek gitu ya. Jadi ini, kamu kalau mau protes tentang polisi, ya ini salah satunya harusnya kalian protes Putri. Kami ya adalah otak pelaku Peggy Setiawan Kuli Bangunan. Nah sekarang dia bilang untuk menangkap yang namanya Kuli Bangunan aja menggunakan 8 tahun waktu lamanya. Kalau memang dia benar. Nah, kemarin dia bilang harus menetapkan yang namanya Peggy Setiawan. Kalian jadi yang benar itu saya atau Putri? Ya yang menjelekkan marwah polisi itu saya atau Putri itu loh. Kalian harus bisa membedakannya. Ya harus bisa membedakan itu. Ya paham. Keluarga saya karena banyak. Ya marwah polisi saya harus cemerlang. Untuk saya berusaha membongkar oknum kepolisian tentang kasus Vina ini, tentang narkocek ini, agar kepolisian kita bisa cemerlang kembali. Itulah saya. Jadi salah besar kalau Anda bilang saya menjelek-jelekkan. Jadi di antara saya dan Putri, mana yang selalu menjelekkan kepolisian, kadang-kadang disanjung, kadang-kadang dibanting, inilah Putri. Kenapa Anda serang saya, ya kan? Jadi keluarga saya tuh ya masih banyak yang saat ini masih aktif di kepolisian. Jadi jangan bilang kalau saya ngejelek-jelekin. Saya bilang efek dari oknum ya pejabat kepolisian yang berbintang-bintang ini, jadi efeknya, imbasnya saudara-saudara kita yang dari Sabang sampai Merauke. Jadi simak kembali konten-konten saya itu, kemudian di live streaming Anda juga harus mengamati itu ya, perkataan-perkataan tersebut itu. Saya tidak akan pernah mundur. Dengan cara saya lah agar kenapa? Membongkar oknum-oknum polisi itu kerjanya seperti apa. Karena efek dari itu imbasnya ke saudara-saudara kita semua. Saya ingin mitra polisi itu cemerlang kembali. Termasuk ya, saya ingin Bapak Listio Sigit juga sebagai Kapolri itu bicara bagaimana cara penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Bagaimana cara yang namanya bukan tentang hukum aja, keadilan seadil-adilnya. Agar rakyat bisa percaya kembali ke kepolisian. Ya, angkat ini. Jangan saya bilang oknum polisi ini jangan menggunakan apa ya, karena Anda itu seorang pejabat jadi menindas rakyat-rakyat biasa, rakyat-rakyat kecil. Membuat takut rakyat-rakyat biasa. Jangan begitu. Harus bersahabat semua dengan rakyat. Itu merangkul rakyat. Tuh. Jadi kamu kalau protes tentang saya ngejelekin, nggak ada deh saya ngejelekin yang namanya kepolisiannya. Bedain ya oknum sama kepolisian. Jadi ini salah satu orang yang harus kamu protes. Hari ini ngomong begini, ke depan ngomong begitu, ke samping ngomong begini, beda-beda. Jadi itulah orang psikopat ya. Jadi salam waras aja. Isodele sore tempe. Mungkin itu adalah sapaan yang tepat untuk Mbak Putri, seorang lawyer yang saat ini katanya sedang membela keluarga almarhum Vina. Tetapi sayang, pernyataan-pernyataan dari Putri Maya Rumanti ini memang selalu kontroversial, memang tidak bisa dipercaya, karena pribadinya sendiri secara pribadi menilai adalah orang-orang yang sedang mencari popularitas. Ketika kita menyimak apa yang diucapkan oleh Putri Maya Rumanti, memang seringkali mengandung hal-hal yang mau memancing keributan. Tetapi manusia ini selama ini saya harus katakan bahwa dia adalah sosok lawyer yang telah mempermalukan lawyer-lawyer kondang di bangsa ini. Ketika kita melihat beberapa waktu lalu untuk menyelesaikan sebuah kasus
dia harus melakukan dengan berbagai macam sayembara, mulai dari 10 juta hingga 5 miliar rupiah. Itulah Putri Maya Rumanti. Dan perlu pemirsa ketahui, terlebih khususnya kepada saudara dan saudari saya yang ada di Bandar Lampung, bahwa Putri Maya Rumanti ini merupakan salah satu calon wali kota yang diusung oleh Partai PAN untuk menjadi wali kota di Bandar Lampung. Dengan demikian saya ingin berpesan kepada saudara dan saudari saya yang ada di kota Bandar Lampung, bahwa carilah pemimpin yang mau menjadi hamba, yang mau menjadi pelayan, yang mau melayani rakyatnya dengan setulus hati. Jangan memilih seorang Putri Maya Rumanti, karena orang ini dia sedang mencari popularitas. Omongannya tidak bisa dipercaya. Sosok Putri Maya Rumanti ini adalah sosok manusia yang anti kritik, karena dia selalu merasa diri paling hebat. Kesombongan yang paling lumayan besar, keangkuhannya yang sudah tertanam di dalam dirinya, sehingga saudara dan saudari saya di kota Bandar Lampung, kalian patut untuk mempertimbangkan secara matang jikalau kalian mau memberi kepercayaan kepada Putri Maya Rumanti untuk memimpin di daerah kalian. Selama ini, dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, dia benar-benar tidak mampu untuk menempatkan dirinya sebagai seorang lawyer atau sebagai seorang pengacara. Malah dia bertindak seolah-olah dia adalah hakim, dia adalah jaksa yang mampu untuk memutuskan dalam sebuah perkara bahwa Peggy Setiawan adalah pribadi yang bersalah, bahwa Peggy Setiawan adalah otak pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Semoga saja saudara dan saudari saya yang ada di kota Bandar Lampung, kalian bisa menggunakan logika akal sehat, menggunakan hati nurani untuk memilih seorang pemimpin. Jikalau kalian salah dalam memilih pemimpin, pasti di suatu hari nanti kalian akan menyesal sendiri. Karena sosok pemimpin kalian yang tidak akan mau mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya. Dia selalu merasa dirinya paling hebat, paling benar, dan tak ada seorang pun yang bisa menghalangi segala keputusan ataupun kebijakannya. Semoga saja informasi ini bisa berguna bagi saudara dan saudari saya yang ada di kota Bandar Lampung. Mari kita lanjutkan lagi. Udah, Bang. Salam tim Hotman Manuman, kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar segera memeriksa dan menyidik dugaan adanya oknum pengacara yang diduga terlibat dalam obstruction of justice atau menghalangi penyidikan atau bahkan menyuruh para tersangka untuk merubah BAP, untuk mencabut pengakuan dan juga untuk membuat pengakuan-pengakuan rekayasa lainnya. Jelas-jelas itu sudah tercantum dalam putusan pengadilan, sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak segera dimulai pemeriksaan dan penyidikan terhadap oknum pengacara tersebut. Ya, kami benar-benar memohon agar itu dilaksanakan demi tegaknya keadilan. Tolong dibaca putusan atas para terpidana di tahun berapa itu? 2017 yang menguraikan adanya tindakan dari oknum pengacara untuk obstruction of justice, ya, dan oleh karena memenuhi syarat untuk disidik. Hotman dan tim,
Hai, aku Dewi Persik. Buat masyarakat Lampung atau warga Bandar Lampung, jangan lupa untuk memilih wali kota yang bisa membuat perubahan. Siapa lagi kalau bukan Kak Putri. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah ya Kak, dan banyak warga yang percaya. Buat Mbak Putri ya, Mbak Putri, kamu ngomong kerjanya apa sih wali kota Bandar Lampung? Mbak Putri, jadi orang itu ini dipakai ya Mbak Putri ya. Terus pertanyaan saya Mbak Putri kepada Anda, kamu apa kerjanya selama ini untuk bangsa ini? Apa jasamu untuk bangsa ini? Hanya kowar-kowar di medsos? Ya, Mbak Putri, sadar diri dong. Kamu itu siapa? Kamu itu lawyer pengkhianat, paham? Kamu itu pengacaranya Vina yang dibayar untuk mencari uang, paham kamu? Kamu ngomong wali kota kerjanya apa? Emang kerjanya wali kota harus lapor sama kamu? Putri, kalau ngomong itu dipikir ya, kamu belum jadi wali kota. Mulutmu seperti sampah. Apalagi kalau kamu jadi, rakyat itu menderita semua. Paham? Allah tidak akan meridhoi apa yang jadi cita-citamu menjadi wali kota di Bandar Lampung. Percaya sama saya. Saya yakin dan saya akan berdoa bahwa kamu tidak akan jadi wali kota di Bandar Lampung. Paham kamu? Allah tidak akan meridhoi cita-cita seorang yang seperti kamu. Dan Indonesia tidak butuh wali kota pemimpin seperti kamu, karena mulutmu dan hatimu itu busuk. Paham kamu? Saya mendoakan buat pengacara-pengacara bayaran ya. Ya, doa saya itu kejam, sadis. Buat pengacara-pengacara yang pembela kesalahan ya, yang merasa membela kesalahan. Ya, saya doakan ya, satu, semoga mati cepat. Dua, semoga kena stroke seumur hidup satu keluarga. Ketiga, semoga kecelakaan ya, tidak langsung mati, menggelepar-gelepar dan cacat seumur hidup. Dan yang keempat, semoga mati kalian tidak akan langsung mati sebelum kalian minta maaf kepada orang-orang yang kamu dolimi. Kelima, semoga jasad kalian dimakan cacing. Dan yang keenam, semoga kalian cepat-cepat tobat. Kalau tidak ingin saya doakan kayak gini ya. Ini khusus untuk pengacara-pengacara yang bayaran, yang disogok pakai duit mil-miliatan, yang merasa pengacara yang tidak jujur. Mudah-mudahan doa ini terkabul. Insya Allah buat pengacara yang jujur, dapat ridhonya Allah, dapat syafaatnya Allah, dapat doanya dari masyarakat Indonesia, dapat dimuliakan Allah selalu derajatnya ya. Amin ya robbal alamin. Tobat ya, tobat buat pengacara yang bayaran itu, yang pembela kesalahan ya. Cerita lagi, saya lagi tidur, tiba-tiba buka handphone. Lucu bener. Ada ya orang lagi tidur bisa buka handphone langsung Aduh, ini pertanda sebenarnya orang yang sedang kebingungan. Dia sedang mencari gimana caranya untuk menaikkan popularitasnya gitu di tengah masyarakat. Jadi dia teriak-teriak lewat media sosial, dalam hal ini TikTok. Masalahnya ya mungkin duit arisan yang waktu itu dikumpulin belum cukup gitu untuk melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat. Jadi cuma lewat kuota aja ya, paling kan isi kuota 100.000 boleh lah gitu, berapa jam gitu loh boleh dipakai untuk bersosialisasi gitu.
Kebingungannya orang pada saat dia buntu bisa melakukan banyak hal. Jadi ibaratnya kayak menghalalkan segala cara. Bisa dibilang kalau untuk saya ini sebuah fitnahan-fitnahan gitu loh, yang ditujukan kepada pemerintah Lampung. Karena kalau menurut hemat saya secara pribadi ya, tidak ada pemerintah yang mau namanya itu buruk, apalagi dia sedang bertugas. Tetapi kalau ada cerita-cerita yang contohnya diceritakan oleh ibu satu ini sudah pasti ada oknum ini yang bekerja. Entah itu oknumnya dari dalam, dari internal pemerintah itu sendiri, atau fitnahan-fitnahan yang datang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau yang ingin melakukan kudeta gitu. Jadi ingin menaikkan pamornya seakan-akan dia menjadi pahlawan yang membela masyarakat. Nah, contohnya bilang katanya ada dibagi-bagi ke mahasiswa amplop-amplop, tapi amplopnya diambil lagi. Buat saya sih itu mustahil pemerintah melakukan itu, apalagi terhadap mahasiswa. Yang kedua, katanya ada 300 kepala keluarga, tapi bantuan yang diberikan hanya 80 kepala keluarga. Itu pasti ada alasan kalau memang itu dilakukan, kalau itu terjadi. Tapi kalau itu tidak terjadi, buat saya sih sebenarnya ini isapan jempol yang dibikin seakan-akan nyata. Gitu. Jadi menaikkan pamor seseorang itu dia bisa melakukan segala cara karena dia menunggu ada klarifikasi. Nah, dengan adanya klarifikasi dari pemerintah atau yang jadi target dia, yang dia tuju, itu pasti dia merasa berhasil pancingannya gitu. Jadi saya kira mungkin pemerintah Lampung juga tidak segegabah itu ya, mungkin melakukan klarifikasi lah, ini mungkin ya nggak penting lah sebenarnya. Tapi orang-orang yang melakukan fitnahan itu akan dengan sendirinya capek dan karena tidak terbukti. Apalagi yang terjadi sekarang, mereka yang melakukan tindakan-tindakan tersebut justru orang-orang yang kelihatan banget gitu loh, kalau mereka tuh bohong sebenarnya. Tapi kalau ada kebenarannya, memang dia sedang menunggu ada klarifikasi gitu. Buat saya pemerintah melakukan sesuatu, kalaupun memang ada miss-nya, itu miss bukan dari pemerintah, tapi dari oknum yang melakukan gitu. Jadi bisa saja ini pembagian amplop terus diambil lagi. Ya gue juga bisa gitu loh, bagiin amplop, siapin 10 amplop, ya karena duit gue nggak cukup, udah habis kan uang arisannya. Jadi cuma 10 amplop difoto terus diambil lagi gitu. Terus dibilangin itu yang lakukan pemerintah. Jadi sekarang masyarakat atau netizen saya kira udah pinter sih. Media sosial ini membuat masyarakat semakin pinter gitu, membuat masyarakat semakin terbuka pikirannya, semakin smart gitu. Gitu, walaupun ada kadang-kadang masyarakat yang emosi. Jadi karena ada keleluasaan lewat media sosial, bisa saja kebablasan gitu, mengutarakan sesuatu yang tidak berdasar gitu. Tapi ini juga menjadi media orang-orang yang buntu, yang udah nggak tahu mau bagaimana, akhirnya mempergunakan media sosial itu sebagai sarana dia untuk mengedepankan atau menaikkan pamornya gitu. Dan salah satunya yang lakukan adalah ya si orang ini. Fitnahan-fitnahan yang dia lakukan, kalau menurut saya ini fitnahan ya, karena tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah yang sedang bertugas. Ini sangat bertolak belakang sekali, karena kalaupun ada yang melakukan itu, saya yakin itu adalah oknum di balik pemerintah yang mencoba menjatuhkan nama pemerintah gitu. Pemerintah itu tidak akan mungkin sedalam tanda kutip sebodoh itu untuk melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang sangat tidak manusiawi atau bertentangan di depan masyarakat. Itu sangat tidak mungkin gitu. Sebobrok apapun pemerintah tidak akan mungkin dia melakukan sesuatu yang benar-benar akan mencoreng nama baiknya dia gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya gemes aja sih, tapi lucu sih ngelihatnya. Baru bangun tidur, belum bangun tidur, lagi tidur, tiba-tiba trot katanya, trot katanya. Terus pakai ngomong-ngomong semua langsung tujukan kepada kalau memang mau maju ya, mendingan di situ membuat strategi-strategi, membuat pendekatan-pendekatan secara persuasif, secara langsung ke masyarakat untuk menunjukkan
kapabilitas, menunjukkan kualitas Anda sebagai calon pemimpin. Gitu. Jangan keluar-keluar lihat media sosial yang cuma pakai pulsa kuota 100.000 doang gitu. Ya, saya kira itu. Terus bagaimana kabarnya kasus Vina Cirebon sebagai kuasa hukum keluarga korban? Nah, mentok atau cuman cerita talk only, no action, talk only, gitu ya ceritanya. Banyak ngomong, actionnya nggak ada, nggak pernah kelihatan, resultnya nggak ada, nggak kelihatan hasilnya kayak apaan gitu dari awal. Oh, cuma dandan doang, pegang handphone doang, pakai hijab dibuka lagi, oke hijab dibuka lagi. Yang bener dong, yang pasti gitu loh. Anda itu siapa? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna bagi saudara dan saudari saya, khususnya warga Bandar Lampung. Karena ini cukup penting untuk saudara dan saudari saya yang ada di Bandar Lampung ketika kami mengetahui bahwa Putri Maya Rumanti ini dia akan maju sebagai salah satu calon wali kota dari Bandar Lampung. Dan harapan terbesar saya bahwa orang-orang Bandar Lampung, kalian bisa lebih cerdas, bisa lebih kritis, bisa lebih bijaksana dalam memilih pemimpin di bangsa ini. Karena jujur, untuk mencari seorang pemimpin yang benar-benar mau melayani rakyatnya dengan setulus hati, dengan penuh rasa tanggung jawab, itu memang tidak gampang, tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Banyak sekali pernyataan-pernyataan dari Putri Maya Rumanti yang adalah lawyer dari keluarga almarhum Vina ini yang menurut saya sangat kontroversial. Tetapi proses penyelesaian atau hasilnya tidak ada. Makanya tadi kita mendengar ada istilah no action, talk only. Itulah Putri Maya Rumanti. Semoga saja hal-hal yang dilakukan oleh Putri Maya Rumanti yang dalam beberapa bulan terakhir bisa dijadikan sebagai patokan bahwa Putri Maya Rumanti ini mampu atau tidak untuk memimpin, untuk mengayomi, untuk melayani, untuk menjadi hamba, untuk menjadi pelayan di Bandar Lampung. Kalau memang pribadi ini tidak mampu, tidak usah dipilih. Karena jujur kalau secara pribadi saya katakan dengan terus terang bahwa sosok Putri Maya Rumanti ini tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Karena dia adalah pribadi yang anti kritik, pribadi yang selalu merasa dirinya paling hebat, dan pribadi yang sombong. Itu kalau menurut pandangan saya secara pribadi. Silakan dari pemirsa sekalian, khususnya saudara dan saudari saya yang ada di Bandar Lampung yang menilainya sendiri. Pantaskah orang ini untuk menjadi seorang pemimpin? Kalau dari saya secara pribadi katakan tidak. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.